kegiatannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, apa kabarnya hari ini? Baik. Kita sehat kan? Ya, udara juga nampaknya cerah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti proses PBM kita hari ini dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita memulai proses PBM seperti biasa, mari sama-sama kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membacakan bismillah dan berdoa di dalam hati. Bismillah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ya karena diawali dengan doa, kegiatan kita ini juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, sebelumnya Bapak akan cek dulu kehadiran kita hari ini. Adi, hadir? Hadir ya. Si Fatima? Hadir. Amran? Hadir. Oh, nampaknya semuanya hadir ya. Jumlah kita juga ya, sesuai dengan yang di absen, semuanya hadir. Ini juga menunjukkan sebuah rasa optimisme kita. Ya, kita bersemangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun dalam kondisi pandemi hari ini kan semuanya ya antusias untuk mengikuti PBM. Baik, hari ini materi yang akan kita bahas itu adalah tentang rahmat Islam di Nusantara. Rahmat Islam di Nusantara. Kita nanti akan coba menggunakan metode diskusi dan model pembelajarannya namanya discovery learning. Ada beberapa tahapan yang akan kita lalui nanti dan ini akan dipadu dengan ya LKPD. Bapak sebentar lagi akan ya mengelompokkan kita kepada 4 kelompok, masing-masing 3 dan 4 orang. Lalu kemudian Bapak akan bagikan juga LKPD. Jadi nanti coba diikuti proses dan tahapan BBM itu sesuai dengan yang ada di LKPD kita. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Pertama, menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Lalu yang kedua, mengklasifikasikan pendekatan yang digunakan oleh para mubalik atau pendakwah itu untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Jadi mudah-mudahan ya, tujuan pembelajaran kita ini bisa dicapai. Baik, Anda semua sudah pernah belajar tentang Islam di Nusantara? Sudah ya. Ini ada kaitannya juga dengan pembelajaran ya sejarah mungkin ya di kelas 10, kelas 11 atau juga mungkin di kelas 12 sendiri kita sudah tidak asing lagi dengan materi ini. Nah, kita belajar sejarah tujuannya sebenarnya untuk apa tuh? Untuk mengetahui lebih luas tentang masalah kita ya, masalah kita. Terutama kaitannya dengan materi ini bagaimana Islam dia eksis di Nusantara ini dengan prosesnya yang panjang itu. Baik, kita akan coba ini mengeksplorasi dengan baik bagaimana ya rahmat Islam di Nusantara ini. Baik, sebelumnya Bapak persilakan kepada Anda semua untuk membentuk kelompok. Ya masing-masing ya, ada kita 4 kelompok ya, kelompok A, B, C dan D. Silakan dulu ya bergabung dengan kelompoknya. Akan diikuti instruksi yang ada di lembar kerja pidana di daerah itu.
Jangan lupa sebelumnya dipilih juga itu siapa ketua, kemudian siapa notulennya ya, ketua dan notulen. Diisi aja di lembar kerja kita. Baik, paham kan tahapan-tahapannya? Baik, sesuai dengan lembaran LKPD itu waktunya hanya 30 menit ya. Tentang perkembangan Baik, waktu kita sudah habis ya. Ya, masing-masing kelompok sudah siap kan? Mengikuti tahapan-tahapan LKPD-nya. Oke. Bapak akan tunjuk nih perwakilan kelompoknya untuk memberikan presentasi dari hasil kesimpulan yang bisa diambil dari proses diskusi yang berlangsung di kelompoknya masing-masing. Untuk itu Bapak berharap nih untuk yang pertama kita minta dari kelompok B ya. Silahkan disampaikan poin-poin penting yang terkait dengan ya kesimpulan yang diambil dari diskusi yang sudah dilakukan tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai hasil diskusi kami yang memiliki materi yaitu teori-teori masuknya Islam ke Indonesia beserta pendekatan dakwah dalam pengembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. A. Teori Gujarat menyatakan Islam datang ke Indonesia melalui Hindia, terutama dari pantai barat yaitu daerah Gujarat dan Malabar pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di Indonesia, di India yaitu Gujarat, Cambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Teori kedua itu dari Persia menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara berasal dari Persia, bukan dari India ataupun Arab. Teori ini didasarkan pada beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syiah, yang ada dalam budaya Islam di Nusantara. Di antara pendukung teori ini adalah P.A. Hussein Jajadiningrat. Ketiga, teori Cina menyatakan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada teori Arab, hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Dengan demikian, Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina bersamaan dalam satu jalur perdagangan. Yang keempat, teori Arab merupakan
salah satu teori yang biasa dijelaskan dalam penulisan sejarah. Teori ini disebut juga dengan teori Timur Tengah yang dipelopori oleh beberapa sejarawan. Di antaranya adalah Keizer, Naiman, dan Hollander. Dan ada juga beberapa sejarawan Indonesia seperti Buya Hamka, Hussein Djajadiningrat, dan Mufti Ali. Teori kedua itu pendekatan dakwah dalam pengembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, pendekatan dagang, yaitu praktik dagang yang mengedepankan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kebaikan, tolong-menolong, dan tanggung jawab. Kedua, pendekatan perkawinan. Kondisi pendakwah yang notabene mayoritas berprofesi sebagai pedagang yang hidupnya relatif mapan dan pada saat yang sama memiliki akhlak mulia menjadi daya tarik bagi penduduk lokal, terutama perempuan-perempuan pribumi. Dan tidak jarang dari proses perkawinan itu berpengaruh pada anggota keluarga lainnya yang membuat mereka juga memilih masuk agama Islam. Pendekatan yang ketiga itu pendekatan budaya. Salah satu keunikan para mubalik-mubalik Islam seperti Wali Songo, mereka sangat lincah dalam beradaptasi, baik bahasa begitu juga adaptasi budaya. Pendekatan seni. Para pendakwah Islam juga menggunakan seni sebagai pendekatan dakwah, sehingga berkembanglah seni-seni Islami baik dalam bentuk syair-syair, seni ukir, gamelan, dan lain-lain. Di antara pendakwah yang terkenal menggunakan pendekatan seni yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Terakhir, pendekatan politik. Hal ini digunakan oleh para pendakwah ketika berhadapan dengan para raja di Nusantara. Berkembangnya Islam di Maluku dan Sulawesi banyak dipengaruhi oleh pendekatan ini. Sekian dari hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kita ucapkan terima kasih kepada kelompok B. Silakan duduk lagi. Kita kasih aplaus dulu. Baik, dari hasil presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok B, mungkin ada komentar, ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, silakan nih dari kelompok berapa? Kelompok 4, kelompok D ya. Silakan. Jangan lupa sebutkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bayu dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara pendekatan Islam di Nusantara? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, mungkin sudah jelas ya. Langsung aja kita persilakan nih, atau sebelumnya ada nggak yang bisa membantu? Sebelum kita kembalikan kepada kelompok B ini, ada yang bisa membantu? Oke, baik. Sambil berpikir kita persilakan kelompok B mungkin menyampaikan jawaban dari pertanyaan kelompok D. Baik, perkenalkan nama saya Raul Nurulani. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang bernama Bayu. Bagaimana cara pendekatan Islam di Nusantara? Ialah satu, pendekatan dagang, yaitu praktik dagang yang mengedepankan nilai-nilai Islam yang seperti kejujuran, kebaikan, tolong-menolong, dan tanggung jawab, memberikan pengaruh pada citra positif terhadap Islam. 2. Pendekatan perkawinan. Kondisi pendakwa yang notabene mayoritas berprofesi sebagai pedagang yang hidupnya relatif mapan dan pada saat yang memiliki akhlak mulia menjadi daya tarik bagi penduduk lokal, terutama perempuan pribumi. 3. Pendekatan budaya. Salah satu keunikan para mubalik Islam seperti Wali Songo, mereka sangat lincah dalam beradaptasi, baik bahasa begitupun adaptasi budaya. 4. Pendekatan seni. Para pendakwah Islam juga menggunakan seni sebagai pendekatan dakwah. 5. Pendekatan politik. Hal ini digunakan oleh para pendakwah ketika berhadapan dengan para raja di Nusantara. Bella, apakah pertanyaannya? Baik, terima kasih
kita sampaikan kepada kelompok B ini yang sudah memberikan penjelasan. Ada yang menanggapi yang lain? Kalau tidak, baik, apa yang disampaikan, alhamdulillah ya Ananda semua sudah bisa melakukan sebuah pencarian dengan model discovery learning ini. Tema kita tentang rahmat Islam di Nusantara ini bisa diulas dengan baik, gitu kan? Ada beberapa penguatan yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan materi kita. Perlu kita ketahui bersama bahwa memang Islam masuk ke Nusantara itu berbeda pendapat di antara ahli sejarah, gitu kan? Tidak satu, gitu kan? Jadi ada yang mengatakan di abad ke-13, tapi ada juga yang mengatakan abad ke-7. Kalau abad 13 itu berarti itu sekitar ya berapa kan? Beberapa abad yang lalu atau 3 abad sebelum penjajah masuk ke Indonesia kan. Nah, tapi sejak belakangan termasuk yang teori teori Arab mengatakan ternyata Islam itu masuk ke Indonesia katanya itu sejak ya abad ke-7. Berarti Islam muncul di Saudi Arabia jadi oleh Nabi dengan para sahabatnya dikembangkan. Itu kemudian terus menyebar. Jadi pendakwah itu sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia atau ke Nusantara. Ini pertama kan. Jadi teori ini tentu punya argumentasi masing-masing ya. Nah, bisa kita dalami karena pendekatan yang mereka gunakan juga berbeda-beda. Kemudian poin yang kedua, ternyata ini unik ini khusus untuk Sumatera beda nih dengan wilayah lain di dunia ini. Masuknya Islam ke Nusantara ini itu tanpa konfrontasi. Jadi bukan lewat jalur peperangan. Jadi tidak berbenturan dengan penduduk lokal. Sebab apa? Ternyata mubalik yang datang dari Arab dan dari beberapa wilayah lainnya itu mereka punya kebijaksanaan yang tinggi. Jadi adaptasinya bagus sehingga ya cepat menguasai bahasa, kemudian berbaur dengan budaya lokal, akhirnya mudah diterima. Makanya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok B tadi ada beberapa pendekatan yang dominan digunakan. Pendekatan budaya, pendekatan dagang, perkawinan juga karena banyak yang bersimpati dari gadis-gadis lokal kan, lalu kawin jadi muslim dan keluarganya juga dibawa. Akhirnya tersebar. Ada bukti paling nyata keberhasilan dakwah itu kita lihat sekarang di Nusantara ini mayoritas penduduknya muslim. Baik, ini mungkin beberapa catatan dari Bapak yang ingin disampaikan dari diskusi kita ini. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, dipersilakan dulu satu orang untuk membacakan kesimpulan poin-poin aja. Silakan. Ya. Silakan berdiri aja, langsung dibacakan poin-poin yang kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyimpulkan hasil dari materi yang dibacakan oleh kelompok 2 tadi. Islam masuk ke Nusantara mempunyai beberapa teori dan beberapa dakwah yang menggunakan sebuah seni sehingga Islam yang masuk ke Nusantara sangat mudah diterima dan dipakai oleh penduduk pribumi. Dengan dibantunya oleh beberapa pendekatan, yaitu dengan pendekatan di dalam bidang perdagangan, pendekatan di bidang perkawinan, pendekatan di bidang budaya, di bidang seni, dan di bidang politik. Sehingga muslim penduduknya di Nusantara mayoritas Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tanganlah kita semua. Baik, Anda semua. Materi kita ini akan kita lanjutkan nanti untuk pertemuan berikutnya. Ya, temanya masih sama, cuman tujuannya akan berbeda dan indikatornya. Minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana peta Islam yang ada di Nusantara ini, lalu kemudian apa saja peninggalan dan bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Islam ya eksis di Indonesia di sepanjang sejarah. Minggu depan itu mari kita persiapkan ini lebih matang, baca referensi yang banyak, gitu kan? Gunakan akses teknologi informasi lewat internet hari ini untuk yang memahami lebih dalam terkait dengan sejarah Islam di Nusantara ini. Baik, sebelumnya Bapak ingin sampaikan kita ada tugas PR nanti silakan dikerjakan di lembar LKPD dan ini besok
Satu hari setelah hari ini akan dikumpulkan ya, jadi KPD-nya nanti masing-masing dikerjakan di rumah, lalu besok dikumpulkan. Baik, terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini ya mendatangkan kebaikan buat kita semua, terutama untuk mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu tentang ya Islam di Nusantara ini. Baik, anak-anak semua, mari kita akhiri pertemuan kita siang ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.